Sepanjang perjalanan pulang Rafa selalu mendiamkan Intan. Sepanjang perjalanan pulang Rafa selalu mendiamkan Intan, bahkan ia tak melirik Intan sama sekali. Intan terpaksa pulang bareng dengan suaminya dan meninggalkan motor di kantor, karena Rafa terlihat begitu marah padanya atas kejadian tadi. Ya walaupun tidak ada yang salah dengan itu, toh juga Intan tak terlalu menanggapi Pak Antonius itu. Tapi apa Rafa bisa memahami itu? Dan yang perlu diingat adalah Rafa memiliki sifat cemburu yang berlebihan pada Intan, hingga terkadang membuat Intan. Padahal Intan sudah beberapa kali minta maaf, walaupun itu bukan kesalahannya, tapi Rafa tetap saja ngambek. Tibalah mereka di rumah Mama Ellen. Rafa begitu saja keluar dari dalam mobil tanpa mengajak istrinya. Intan hanya bisa menarik nafas dengan kelakuan suaminya itu, seperti tak ingat umur batin Intan. Rafa naik ke menuju kamarnya begitu saja melewati Mama yang sedang menonton TV. Mama Ellen juga melihat Rafa langsung memicingkan matanya. Assalamualaikum Mah. Salam Intan sambil mencium tangan ibu mertuanya dengan tidak bersemangat. Waalaikumsalam, nak, sini duduk dulu. Mama Ellen menepuk ruang kosong di sampingnya. Intan pun menurutinya, ia duduk dengan wajah yang menunduk. Ada apa nak? Tidak ada apa-apa Mah. Cerita saja sayang, siapa tahu Mama punya solusi. Mah, Mas Rafa marah sama aku. Mama Ellen sekarang duduk berhadapan dengan Intan, dan memegang kedua tangan menantunya itu. Marah kenapa nak? Tanya Mama dengan Ellen lembut. Mas Rafa kesal karena, Intan menceritakan semuanya dari awal sampai akhir, juga dengan syarat-syarat aneh dari Rafa, hingga pada akhirnya Rafa mendiamkannya. Padahal aku sudah minta maaf Mah, tapi Mas Rafa tetap mendiamkan aku. Intan menunduk sedih. Suamimu itu cemburu ya nak? Ucap Mama Ellen sambil tersenyum. Ia tahu betul akan sifat anaknya, dia begitu mencintai Intan hingga selalu membuatnya cemburu. Aku takut kalau Mas Rafa sedang seperti itu Mah, aku mau ke rumah ibu saja. Jangan sekarang ya nak, sudah malam. Besok saja kalau mau ke rumah ibumu. Mama Ellen tak pernah melarang Intan untuk kapanpun ke rumah ibunya, hanya saja ini sudah malam. Sudah kamu ke kamar mandi terus kita makan bersama. Mama Ellen mengelus rambut Intan. Tapi Mah, aku takut. Dia mencintaimu nak, tak akan terjadi apa-apa denganmu. Akhirnya Intan menuruti perintah mertuanya, ia naik ke lantai atas menuju kamarnya. Membuka handle pintu secara perlahan. Lalu menutupnya juga dengan perlahan, pandangannya mengedarkan ke seluruh penjuru kamar tak ada suaminya, namun terdengar gemericik air yang menandakan kalau suaminya ada di kamar mandi. Intan memilih duduk di sofa sambil menunggu suaminya. Tak lama berselang Rafa keluar dari kamar mandi, melihat sekilas Intan lalu mengabaikannya lagi. Intan masuk kamar mandi, Intan menangis di bawah kucuran air, ia tak bisa jika selalu diabaikan Rafa. Sekilas Rafa melirik ke arah kamar mandi, Intan sudah lama berada di dalam kamar mandi belum juga keluar, ada perasaan cemas dan khawatir di diri Rafa namun ia gengsi, 10 menit, 20 menit, 30 menit Intan belum juga keluar. Rafa memutuskan untuk mengetuk pintu kamar mandi karena sudah terlalu lama Intan di dalam. Tok, tok, Intan. Tok, tok, sayang, kenapa lama sekali di dalam? Rafa mulai dilanda panik, ia terus memanggil juga mengetuk namun tak ada sahutan dari dalam. Ia coba memutar handle pintunya, bodoh kenapa dari tadi tak mencoba masuk saja, Rafa membuka pintu itu ternyata tak terkunci. Sayang, Rafa panik menepuk-nepuk kecil pipi pucat Intan yang sedang berendam di dalam bathtub dengan menggunakan baju lengkap. Intan mengerjapkan matanya, ternyata dia tertidur. Mas Rafa, apa yang kamu lakukan Intann? Rafa terlihat kesal dan takut menjadi satu, dan ternyata Intan hanya ketiduran, hingga ia tanpa sengaja membentak Intan, karena begitu khawatir. Lalu Rafa beranjak keluar dari kamar mandi. Intan yang melihat kepergian Rafa langsung meneteskan air mata. Ia segera bangun dari bathtub dan membilas tubuhnya lalu keluar dari kamar mandi menuju lemari,
berganti pakaian lalu ia memutuskan untuk keluar dari kamar itu, dan Rafa sedang pura-pura memainkan ponselnya sambil sesekali diam-diam memperhatikan gerak-gerik istrinya. Ia pun melihat Intan keluar dari kamar dengan wajah sedikit pucat. Intan berjalan menuruni tangga hendak mengambil minum, tenggorokannya terasa sangat kering. "Nak, kamu sakit?" Mama Ellen melihat raut pucat wajah menantunya. "Tidak, Mah," Intan menggeleng lemah. "Apa Rafa kasih mendiamkanmu?" Intan mengangguk lalu air matanya menetes. Mama Ellen langsung memeluk tubuh menantunya itu, ia merasa Rafa perlu diberi sedikit pelajaran. "Nak, kamu mau dengerin omongan Mama?" "Iya, Mah. Ayo ikut Mama." Mama Ellen menggandeng Intan keluar dari rumahnya, sebelumnya ia mencari supir dulu untuk mengantarkan mereka. Rafa gelisah sudah hampir 1 jam Intan tak kunjung kembali ke dalam kamar, ada rasa ingin menyusul tapi karena sifat cemburunya yang sudah akut, membuatnya jadi keras kepala. Hingga sudah 2 jam Intan tak kunjung masuk, ia akhirnya memutuskan turun untuk melihat apa yang dilakukan istrinya hingga selama ini tak kunjung kembali ke dalam kamarnya. Setiap langkahnya menuruni anak tangga, Rafa selalu mengedarkan pandangannya guna mencari keberadaan istrinya. Pertama ia melihat ke dapur serta ruang makan, ia pikir Intan mungkin sedang makan, namun ia tak menemukan keberadaannya di sana. Lalu Rafa melangkah menuju teras yang terdapat taman yang disukai Intan, karena Intan sering menghabiskan waktunya di taman itu ketika sedang libur. Namun nihil, ternyata istrinya juga tak ada di tempat itu. Kini langkahnya semakin besar dan mulai panik mencari keberadaan istrinya di rumah besar itu, bahkan ia menanyakan semua pelayan di rumahnya untuk menanyakan apakah ada yang melihat Intan. Tak ada satupun yang tahu dan melihat keberadaan Intan. Akhirnya Rafa memutuskan untuk masuk kembali ke dalam rumah mencari mamahnya. "Tok, tok, tok, Mah, Mamah." Suara Rafa terdengar panik. Ceklek, handle pintu terbuka, menampakkan Mama Ellen yang terlihat seperti bangun tidur. Rafa tak menanyakannya lagi, ia langsung menerobos masuk, barangkali Intan bersama mamahnya. "Rafa, kamu ngapain sih, main nerobos gitu aja?" Mama Ellen terlihat kesal. "Mah, apa Mama tahu Intan di mana?" Rafa terlihat panik. "Tadi kan sama kamu di kamar." "Gak ada, Mah, tadi dia keluar kamar sudah 2 jam yang lalu tapi belum juga kembali." "Apakah kalian bertengkar?" Mama Ellen memicingkan matanya pura-pura curiga pada Rafa. Mah," Rafa terlihat gugup. "Jika tidak lalu kenapa Intan tidak ada di rumah? Kamu cepat cari menantu Mama." Mama Ellen mendorong Rafa agar keluar dari kamarnya. "Mah, bantu Rafa." "Mama tidak mau, kamu yang buat ulah, kamulah yang harus bertanggung jawab." Mama Ellen menatap sinis anaknya. "Mah, makanya sifat kamu itu harus dirubah, kalau kamu seperti itu terus bisa-bisa Intan tidak kuat dan pergi." Kata-kata Mama Ellen seperti terdengar bagai sebuah ancaman di telinga Rafa. "Itu tidak akan terjadi, Mah." Rafa pergi dari depan kamar Mama Ellen dengan tergesa-gesa. "Maafkan Mamah, Nak, tapi kamu memang harus diberi pelajaran." Mama Ellen menutup pintu kamarnya dan menghunungi menantu kesayangannya. "Sayang, Mas janji tidak akan seperti ini lagi." Rafa gelisah sepanjang perjalanan, entahlah ia harus mencari istrinya itu kemana. Ia takut apa yang dikatakan Mama Ellen akan terjadi, jika ia tak merubah sikapnya Intan akan pergi darinya. Di suatu tempat yang sebenarnya tak jauh dari rumah Rafa, Intan sedang tidur dengan pulas setelah menonton drakor favoritnya. Ia juga menjadi tak tega setelah mendengar apa yang dikatakan Mama Ellen tentang apa yang terjadi dengan suaminya saat misi kaburnya ini, tapi di sisi lain dia bahagia. "Nak, ayo bangun kita pulang, suamimu sedang keluar mencarimu." Mama Ellen kembali ke rumah persembunyian Intan, untuk kembali membawa Intan pulang. Ia juga tak tega meninggalkan menantunya sendirian si rumah asing bagi menantunya itu. "Ah, iya Mah." Intan menurunkan kakinya dari ranjang. "Maaf ya Nak, Mamah jadi mengganggu tidurmu." "Tidak apa-apa Mah, aku juga ingin pulang kok, malah ketiduran abis nonton." "Baiklah, ayo Nak, nanti suamimu keburu pulang." "Ayo Mah."
Intan dan Mama Ellen langsung pulang menggunakan mobil, karena jaraknya dekat jadi kurang dari 10 menit mereka sudah sampai. Kamu istirahat di kamar ya nak, Mama juga mau istirahat. Iya mah terima kasih Mama sudah bantu aku. Jangan berterima kasih nak, kamu itu anak Mama, jadi kalau ada masalah cerita ya sama Mama. Intan mengangguk sambil tersenyum, dan mereka pun masuk ke kamarnya masing-masing. Rafa sudah lelah mencari tak tentu arah, dan orang yang paling bisa ia mintai tolong hanya Sandi dan dia baru akan pulang Senin depan. Hampir jam 1 malam Rafa memutuskan untuk pulang, entahlah perasaannya selalu menuntunnya untuk pulang, ia akan mencari lagi nanti, feelingnya Intan berada di tempat yang aman, mungkin di rumah Bu Ida, Rafa tak ingin ke sana karena takut mengejutkan sangat mertua. Dengan lunglai ia menaiki tangga, menengok ke arah kamar mamahnya yang tertutup rapat, ia tak mungkin mengganggu mamahnya, kalau papahnya tahu ia pasti sudah dimarahi habis-habisan, untung saja Pak Kuncoro sedang di luar kota. Rafa membuka handle pintunya, dan masuk ke dalam. Ia bersandar di balik pintu. Sayang Mas janji tak akan lagi mendiamkanmu, kenapa kamu membalasnya dengan sadis seperti ini, Mas Kapok sayang? Ucap Rafa dengan lirih, ia membayangkan wajah sedih Intan karena dia mengabaikannya, wajah seperti itu sebenarnya juga membuatnya sakit, tapi kembali lagi ego Rafa yang tinggi membuatnya sulit mengontrol jika sedang cemburu. Rafa mendekati ranjang, ia lelah, ia frustasi istri kecilnya belum ditemukan, ia duduk di ranjang namun entah kenapa rasa gelisah tadi hilang seketika, ia mencium aroma parfum manis yang biasa istrinya pakai. Seketika Rafa menengok gundukan selimut yang berada di belakangnya. Intan yang sedang tertidur pulas dengan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Karena tubuhnya yang mungil sekilas seperti gundukan bantal guling. Dengan penuh harapan Rafa membuka selimut itu secara perlahan. Ia berdoa semoga di balik selimut ini adalah benar istrinya. Sedikit demi sedikit ia membuka selimut mulai dari bawah, dan ia sudah yakin kalau ini adalah istrinya, karena telapak kaki mulusnya sudah terlihat. Oh, leganya hati Rafa saat ini, ia sudah membuka seluruh selimutnya, menampakkan wajah polos istrinya yang sedang tertidur pulas. Intan hanya mengenakan tank top berbahan satin dengan celana pendek yang kini sudah terangkat hingga pangkal pahanya yang mulus. Nakal kamu ya, sudah membuat Mas kacau seperti ini, sekarang enak-enakan tidur. Rafa mencium kening Intan dengan lembut, lalu beralih ke pipi kiri dan kanan, hidung mata tak juga luput dari kecupan halus Rafa. Dan yang menjadi candunya sedang menutup rapat membuatnya ingin menyesapnya sampai membengkak. Rasakan ini istri Mas yang nakal. Rafa memejamkan matanya mencium candunya, tidak bukan hanya mencium Rafa bahkan menuntut lebih dari itu. Lenguhan dari bibir Intan mulai terdengar antara sadar dan tidak sadar Intan menikmati ciu ***an itu. Rafa menjadi menginginkan sesuatu yang lebih dari ini, tangannya sudah mulai menjelajah kemanapun yang menjadi area favoritnya. Intan melenguh panjang, nafasnya naik turun ketika sesuatu yang berbeda ia rasakan, hingga membuat matanya terbuka lebar. Mas Rafa ngapain? Intan terkejut ketika Rafa tiba-tiba berada di atasnya, berarti kejadian tadi bukanlah mimpi, ternyata itu ulah suaminya. Kamu pikir Mas lagi ngapain? Intan hanya menggeleng lemah. Tubuhnya sudah dikungkung hingga sudah tak bisa bergerak kemanapun. Mas mau menghukum istri Mas yang nakal. Rafa berkata sambil menahan sesuatu yang harus segera dituntaskan. Dan terjadilah aktivitas menyenangkan yang dilakukan suami istri itu, jangan hot-hot, nanti kena tegur. Intan tertidur pulas dalam pelukan suaminya, wajahnya sudah terlihat begitu lelah akibat aktivitas yang mereka lakukan. Rasa kesal Rafa tak lagi dirasakan, kalau Rafa berpikir secara logika untuk apa ia begitu cemburu pada orang yang mendekati Intan, sedangkan Intan sudah menjadi istrinya bahkan ialah orang yang pertama kali mencium dan merasakan tubuh Intan. Yah cemburu itu memang di luar logika. Sampai ada istilah cemburu buta membawa petaka, Rafa merinding sendiri membayangkan itu, ia tak ingin kehilangan Intan wanita kedua yang begitu dicintainya setelah mamahnya.
Pagi pun menjelang Rafa melihat Intan yang masih tertidur pulas, mengecupnya lalu turun dari ranjang secara perlahan menuju kamar mandi. Intan terbangun, meregangkan otot-ototnya yang kaku akibat ulah suaminya semalam. Namun ia merasakan pusing pada kepalanya. Intan memakai bajunya karena tubuhnya semalam dibiarkan polos. Intan bersandar pada sandaran ranjangnya, merasakan pusing yang dirasa semakin kuat. Ah, kenapa pusing sekali? Intan memijat kepalanya. Rafa keluar dari kamar mandi masih mengenakan jubah mandinya sembari menggosok-gosokkan kepalanya yang basah dengan handuk kecil. Ia menyipitkan matanya melihat Intan yang memegangi kepalanya dengan wajah pucat. Apa semalam saya keterlaluan ya? Batin Rafa, sambil berjalan mendekati Intan. Sayang, kamu kenapa? Gak tahu mas, kepala aku pusing banget, Intan berkata masih dengan mata terpejam. Maafkan mas ya sayang, mungkin karena mas kamu menjadi seperti ini. Rafa berkata dengan perasaan bersalah. Intan membuka matanya lalu memandang suaminya, ia mengelus pipi yang ditumbuhi bulu halus, ini bukan karena mas, aku hanya masuk angin saja. Kita ke dokter ya. Aku gak mau. Mas akan panggil dokter ke sini. Aku gak mau mas. Intan memang sulit untuk diajak ke dokter, ia tahu apa yang menjadi penyebabnya. Mas, aku mau ke kamar mandi. Mari mas bantu, tapi jangan mandi dulu ya, sepertinya kamu demam. Rafa merasakan hangat di tubuh Intan saat ia menggendongnya. Gak mau ah jorok, aku kan mau berangkat kerja. Hari ini kamu gak boleh berangkat kerja. Tapi mas, tidak ada bantahan. Ucap Rafa tegas, ia lalu menurunkan istrinya secara perlahan di dalam kamar mandi. Panggil mas kalau sudah selesai ya. Iya. Rafa pun keluar, ia sempat memanggil pelayan untuk membuatkan Intan bubur juga wedang jahe. Mas. Iya sayang. Rafa segera berjalan menuju kamar mandi. Memapa Intan menuju ranjang, karena Intan tak ingin digendong. Mas belum berangkat. Nanti setelah kamu sarapan baru mas berangkat. Tak lama berselang pintu kamar Rafa terbuka, ternyata Mama Ellen yang membawakan sarapan untuk Intan. Kamu kenapa nak? Hanya masuk angin mah. Rafa mengambil nampan yang dipegang mamahnya. Menaruhnya di meja samping ranjang dan mengambil buburnya untuk disiapkan pada istrinya. Ini pasti gara-gara kamu Rafa, anak mamah jadi sakit sekarang. Mama Ellen menatap tajam anaknya. Bukan mah, ini bukan salah mas Rafa. Intan tak ingin suaminya disalahkan. Rafa tersenyum bangga karena Intan membelanya. Ya sudah sarapan dulu nak. Rafa menyuapkan bubur yang sudah hangat pada Intan. Suapan pertama Intan merasakan ada yang aneh pada perutnya seperti menolak untuk isi. Intan segera beranjak dari ranjang berjalan cepat ke arah kamar mandi sambil menutup mulutnya. Hingga membuat Rafa dan Mama Ellen terkejut. Huek. Mama Ellen dan Rafa seketika saling pandang.